Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dari live Facebook. Pada saat ini kita akan kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, di mana kuartal ini kita membahas dari kitab Kejadian, dan minggu ini adalah pelajaran yang ketiga. Kita akan membahas pelajaran ini dengan judul Kain dan Warisannya. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana anak pertama yaitu Kain daripada Adam dan Hawa, dan apa warisan-warisan yang diberikan kepadanya. Dan demikian kita akan mulai pelajaran kita dengan doa buka yang dilayangkan oleh Pendeta Alexander Ketarion. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada sore hari ini kami berkumpul kembali bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Pardosi, dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh bersama-sama di Zoom ini. Dan kami juga bersyukur untuk bisa belajar bersama dengan sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook. Boleh juga bergabung dengan kami di saat diskusi, pelajaran sekolah sahabat kami boleh lakukan, biarlah kami boleh diperlengkapi untuk bisa memahami firman Tuhan, dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang selalu tekun mempelajari firman Tuhan supaya kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Jeremy yang akan boleh membagikan pelajaran ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan boleh memberikan kepadanya. Terima kasih baik Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Alex. Jadi pada saat ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga yang dibawakan oleh Pendeta Jeremy Utajulu, dan tentu ada juga di sini rekan-rekan pendeta dari konsep, tim konsep ya, yang akan nanti juga menambahkan, dan bahkan juga ada Pardosi juga akan memberikan tambahan-tambahan dalam pelajaran kita ini. Untuk 15-20 menit ke depan, kami persilahkan dulu Pendeta Jeremy menyampaikan pendahuluan atau ringkasan daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, persilahkan. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk sahabat-sahabat konsep semuanya, juga kepada pendeta-pendeta yang hadir di Zoom ini, juga secara khusus Pendeta Pardosi. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketiga, Kain dan Warisannya, dan saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat Pak Pendeta? Ya, sudah. Silakan lanjut, Pendeta. Terima kasih. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang pekan ini, kita akan mempelajari dengan judul Kain dan Warisannya. Ini adalah lanjutan kisah yang terdapat di buku Kejadian, beberapa kisah-kisah penting dalam sejarah umat manusia yang tentunya kita akan pelajari bersama dan mengambil pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita sekarang ini dan untuk masa depan ke depannya. Dengan ayat inti yang diambil dari pelajaran sekolah sahabat kita, ayat hafalannya, Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini menjadi ayat hafalan kita untuk pelajaran pekan ini. Di mana di pelajaran kita bahwa Kain dan Habel dalam kehidupan mereka ada pada saat dosa sudah masuk dalam dunia. Dan di pendahuluan kita disuguhkan akan penggenapan dari hukuman yang Tuhan berikan baik kepada bumi, kepada tanah, Adam dan Hawa, dan itu tercermin dari kisah kehidupan mereka setelah diusir dari Taman Eden, setelah mereka jatuh dalam dosa. Dan itu menjadi potret bagaimana Tuhan yang
betul-betul firman-Nya adalah benar, yang sesuai dengan apa yang Ia katakan, dan Tuhan tidak melepaskan mereka, umat manusia, Adam dan Hawa pada saat itu, dan juga Kain dan Habel, tanpa harapan untuk pelepasan dari dosa, di mana mereka telah diberikan janji akan pelepas yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan kehidupan mereka seiring berjalannya waktu, Kain dan Habel, mereka ini adalah sebuah peristiwa pertama setelah pengusiran dari Taman Eden, itulah kelahiran dari Kain dan Habel. Adam dan Hawa pada saat itu mengharapkan anak yang didapatkan, atau kata yang memperoleh ini atau mendapatkan ini dalam bahasa Ibrani-nya, dalam buku sekolah sahabat kita disampaikan itu adalah Kain atau memperoleh, yaitu dengan pertolongan Allah yang adalah yang dinanti-nantikan. Harapan mereka pada saat itu, anak yang lahir itu adalah pelepas yang Tuhan sudah janjikan, yaitu berarti Kain adalah pelepas yang ditunggu. Mereka mengharapkan janji itu bisa digenapi dengan cepat. Bahkan ya Kain, anak pertama mereka yang lahir, mereka harapkan dialah yang akan menjadi pelepas, sehingga harapan mereka dalam pandangan mereka bisa dengan cepat atau bisa dalam waktu dekat kembali ke Taman Eden di tempat mereka awal mulanya. Dan setelah Kain hidup, kemudian lahirlah Habel. Habel atau dalam bahasa Ibrani-nya Hebel, yang artinya uap, nafas, atau juga dalam kitab Pengkhotbah disampaikan sering digunakan untuk menunjukkan kata kesia-siaan. Itu dituliskan menunjukkan sifat sulit dipahami, kosong, atau kurang substansi. Yang mana ini menunjukkan bedanya harapan ataupun perhatian ataupun pandangan mereka ketika Kain yang lahir dan juga Habel yang lahir. Ini menunjukkan nantinya dalam kehidupan Kain dan Habel adanya perbedaan perhatian dan prioritas itu. Dimana mengetahui mana di pelajaran kita, Kain dianggap lebih penting. Dituliskan bahwa Kain hadir di buku kitab Kejadian pasal 4 itu lebih banyak namanya disebut. Bahkan Habel lebih sering disebut adiknya Kain gitu ya. Menunjukkan bahwa memang harapan mereka kepada Kain itulah sang pelepas itu. Kain menjadi yang terutama karena dia juga menjadi anak yang sulung, anak yang pertama, anak yang mereka harapkan sebagai pelepas itu. Dan di pelajaran kita tahu bahwa pada akhirnya Kain yang membunuh Habel, di mana tidak sesuai dengan harapan. Pelajaran kita menarik pelajaran bahwa kita diajak untuk mengetahui mana yang penting. Karena terkadang ada hal-hal yang tidak penting, kita anggap atau kita perlakukan lebih penting dari yang seharusnya. Atau dalam sebuah pepatah, first thing first. Yang duluan itu atau yang terutama itulah yang diutamakan, yang dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga pelajarannya kita juga bisa dapatkan bahwa mengetahui mana yang penting dan yang tidak, agar kita bisa perlakukan sesuai dengan porsinya. Mengetahui mana yang firman Tuhan itu yang diutamakan, yang bukan firman Tuhan itu ditinggalkan. Dalam pelajaran berikutnya ada tentang 2 persembahan, di mana kita mengetahui kisahnya. Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain adalah dari namanya, dan Habel mereka memiliki perbedaan arti. Ternyata itu juga tercermin dalam kepribadian mereka dan juga dalam pekerjaan mereka. Kain bekerja sebagai petani, Habel bekerja sebagai gembala. Di mana pekerjaan ini dan background mereka ada, sehingga dampaknya adalah ada 2 sikap psikologis. Ada 2 sikap psikologis dan mentalitas terkait nanti kepada persembahan yang mereka lakukan. Kain mempersembahkan buah-buahan yang ia tanam, memperoleh setengah dari hasil kebunnya, hasil tanamannya. Sehingga pada saat Kain mempersembahkan korban itu, dalam sikap psikologisnya ia adalah sedang bekerja untuk memperoleh buah yang dia hasilkan nantinya untuk dipersembahkan. Jadi dia bekerja untuk menumbuhkan itu, untuk memperoleh itu yang tujuannya nanti untuk dipersembahkan. Sedangkan Habel sebagai seorang gembala, dia bukannya mendapatkan domba itu, tapi dia adalah yang memelihara domba itu
memberi makan hari demi hari, merawatnya sehingga bisa tetap hidup dan bisa nanti dipersembahkan. Sehingga Habel berhati-hati untuk memelihara domba yang diterima. Yang membuat domba itu ada bukan dia, tapi dia hanya menerimanya dan ia bertugas untuk memelihara. Dalam SDA Bible Commentary, offering atau minhah di aturan keimamatan merupakan persembahan ucapan syukur dengan korban tak berdarah. Itu kalau kita melihat di kitab Imamat. Tapi ini jauh sebelum kitab Imamat, ternyata peristiwa Kain dan Habel mintah digunakan dalam arti yang lebih luas. Itu merujuk kepada persembahan makanan, yaitu tanpa darah, tapi juga merujuk kepada persembahan yang membutuhkan darah atau korban hewan. Sehingga dalam tulisannya Nyawa tuliskan bahwa tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Habel mematuhi instruksi Tuhan, memberikan korban dan juga hasil bumi, hasil sulung bumi. Kain, namun dia hanya memberikan hasil sulung buminya, sehingga secara terbuka ia menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Dari pelajaran ini Tuhan meminta kita untuk percaya kepada apa yang sudah ia sampaikan dan kita mentaatinya. Nantinya menganggap bahwa yang kita sudah kerjakan itu sudah terbaik, usaha kita coba berikan persembahan yang terbaik, namun dengan apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita sampaikan itu sudah sangat cukup dan melebihi daripada itu sudah sangat cukup untuk memenuhi apa yang Tuhan minta. Berikutnya adalah pelajaran mengenai tindak kejahatan, di mana ketika Kain melihat kejadian dia persembahannya ditolak, ia menjadi murung, hatinya panas, dikatakan di sini hati menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sehingga setelah Tuhan menegur dia, kenapa mukamu muram seperti itu? Kalau engkau berbuat baik, bukankah engkau akan berseri wajahnya seperti ayat inti kita tadi? Dan Tuhan bertanya kepada Kain mengenai keadaannya, agar ia dapat melihat dan mengetahui keadaan dirinya yang sedang di jalan yang menuju kepada berbuahnya dosa. Tuhan memberikan kepada Kain sebuah panggilan untuk bertobat dan berubah, yang ia nyatakan dalam pertanyaan kepada Kain. Kain hanya bisa diterima dan diampuni dengan cara yang Tuhan sudah tentukan, yaitu dengan cara ia mengendalikan dirinya, dengan cara ia mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan kita mengetahui bersama bahwa Kain pada akhirnya membunuh Habel. Di pelajaran dalam kitab Yakobus 1 ayat 14-15, kita akan melihat bagaimana dosa itu muncul, di mana pertama dari keinginan kita untuk berbuat dosa. Dosa sudah mengintip. Dan keinginan itu dikatakan di sini kita harus berkuasa atasnya. Kalau kita tidak berkuasa, jika keinginan itu tidak bisa kita kuasai, maka itu akan menjadi sebuah praktik dosa. Itu sudah terjadi, sudah berbuah ada praktik dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang dengan nyata dan sadar nampak bahwa itu ada sebuah kejahatan, maka kita akan melihat menghasilkan kerusakan, kehancuran pada kehidupan, yaitu maut pada ujungnya. Dosa dinyatakan sebagai sesuatu hal yang sangat menggoda, di mana saat itu Tuhan menghimbau agar pengendalian dirilah yang kita tidak boleh pelihara, kita kembangkan untuk melawan dosa yang sangat menggoda itu. Nasihat Allah bagi Kain pada saat itu mengungkapkan bagi kita akar dosa, di mana sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan pada Tuhan ada jawaban untuk kuasa pengendalian diri. Hukuman bagi Kain, kita mengetahui bersama bahwa Kain pada akhirnya dia menjadi seorang pengembara ataupun orang yang lari daripada Tuhan, dan peristiwa pembunuhan Habel itu adalah hasil dari dosa yang pertama, yaitu dosa Adam. Hal ini nampak ketika Tuhan menanyakan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Yang kita bisa hubungkan dengan pertanyaan yang Tuhan tanya kepada Adam. Adam, di manakah engkau ketika ia bersembunyi di semak-semak? Kain tidak mengakui dosanya.
Dia menyangkal dosa yang ia lakukan, padahal Tuhan tahu peristiwa pembunuhan Habel. Atas hukumannya, Kain menganggap bahwa ia adalah seorang yang tersembunyi dari Tuhan. Itu ada dalam buku Sekolah Sahabat kita yang adalah ia menganggap sebagai seorang yang tidak dianggap oleh Tuhan dan tidak menerima penjagaan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan janji perlindungannya bagi orang berdosa itu, bagi Kain. Pertobatan dan penyerahan Kain kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya di mana ia bisa bertobat. Dan yang berikutnya, kejahatan manusia. Seiring berjalannya waktu, dari peristiwa Kain, dosa semakin berkembang. Ada Lamek, cucu daripada Kain. Menyombongkan kejahatan, sementara Kain tidak. Kain meminta belas kasihan Tuhan, Lamek tidak. Seperti semakin parah. Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan, Lamek katakan ia 77 kali dibalas. Kain menikah dengan 1 istri, Lamek mengambil 2 istri. Kejahatan terus berkembang dalam jenis-jenis dan keparahannya, ya hingga tercatat dalam masa hidup Nuh, Kejadian 6 ayat 1-5. Dan pada saat itu, setelah Kain dan Habel itu, setelah Habel mati, Tuhan memberikan Set, atau yang dalam bahasanya Asyid, yang artinya aku akan mengadakan. Yaitu diberikan kepada Adam dan Hawa, diadakan. Yang mana pelajaran kita mengatakan ini memberitahu bahwa benih mesianik akan diteruskan dari garis keturunan Set. Sebuah harapan akan pelepas di tengah dunia yang pada saat itu dosa sedang berkembang biak atau sedang bertambah banyak. Dan sebagai pendalaman di dalam pelajaran kita, daftar keturunan Adam ditutup dengan 2 tokoh yang disebut bergaul dengan Allah, yaitu Henok dan Nuh. Keduanya menunjukkan hubungan yang dekat dengan Allah dan menyatakan bahwa cara inilah yang dapat membuat manusia menjauhi kejahatan yang pada saat itu sedang berkembang. Kesalehan yang mereka miliki, yaitu berjalan dengan Allah itu merupakan pemberian Tuhan bagi mereka. Karena mereka senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan, percaya dan berserah kepada apa yang Tuhan sampaikan. Dan pada saat itu, kabaran yang Henok berikan adalah Tuhan akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang fasik. Di dalam pelajaran kita sebagai tambahan, pada saat Kain dan Habel, sehubungan dengan kelahiran mereka, Kain dan Habel, dan petunjuk-petunjuk keagamaan yang mereka terima tentang agama, kedua bersaudara ini adalah sama. Kedua-duanya adalah orang berdosa, kedua-duanya mengakui tuntutan Allah dalam hal perbaktian dan penghormatan, sampai titik tertentu agama mereka kelihatannya sama dari luarnya. Tetapi lebih daripada itu, perbedaan antara keduanya sangatlah besar. Kedua bersaudara ini telah diuji, kedua-duanya sama-sama diuji dengan cara yang sama, tanpa ada orang bilang mungkin diskriminasi. Yang satu lebih mudah, yang satu lebih susah. Dua-duanya dengan takaran yang sama. Sebagaimana Adam telah diuji sebelumnya. Untuk membuktikan apakah mereka mau percaya dan menurut firman Allah. Mereka mengetahui akan persediaan yang telah diadakan untuk keselamatan manusia. Mengerti tata cara persembahan yang telah ditetapkan Allah. Mereka harus menyatakan iman dalam juru selamat yang dilambangkan oleh persembahan itu. Dan pada saat yang sama untuk mengakui bahwa mereka bergantung sepenuhnya kepada Dia untuk mendapat keampunan. Dan mereka mengetahui bahwa dengan mengikuti rencana ilahi bagi penebus mereka, mereka membuktikan pendudukan mereka kepada kehendak Allah. Sebagai kesimpulan, kenalilah bagian yang penting dan yang tidak penting dalam kehidupan kita, yang mana yang dikehendaki Tuhan dan yang tidak. Bersikap dan lakukan sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan porsinya masing-masing. Berikutnya, penyerahan penuh kepada yang Tuhan sampaikan. Penurutan kepada firman Tuhan adalah lebih baik dari semua usaha terbaik manusia untuk menganggap diri kita layak di hadapan Tuhan. Manusia kita bersama, digoda oleh keinginan kita sendiri, yang mana jika tidak kita kendalikan akan berbuah praktik dosa dan menghasilkan kerusakan, kebinasaan. Manusia kita digoda oleh keinginan kita sendiri. Jika tidak dikendalikan, akan menghasilkan kerusakan untuk kita, dan pada akhirnya kejahatan manusia, kita diajak untuk melihat apa yang Tuhan telah sampaikan bagi kita. Mendekatkan diri kita pada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, sehingga warisan yang Kain sampaikan terputus dengan warisan yang Yesus berikan untuk kehidupan kita semua. Demikian yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih Pendeta Jeremy yang sudah menyampaikan ringkasan pelajaran untuk pelajaran yang ketiga ini. Kita sudah melihat tadi bagaimana dosa itu ya, tentang Kain, di mana mempersembahkan persembahan yang tidak sama dengan Habel dan dia akhirnya membunuh. Dikatakan tadi dalam kesimpulan itu adalah keinginan yang diinginkan oleh Kain ya, sehingga dibuai dan dia akhirnya berdosa dan Tuhan memberikan kepadanya satu hukuman ya. Baik, kita akan belajar sekarang ini tentang pelajaran ketiga ini, warisan dari Kain itu seperti apa. Dan kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom ini, yang ada di kolom chat ini ya. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan, nanti bisa dijawab oleh pemateri, kemudian nanti dibantu oleh teman-teman yang lain. Baik, yang pertama, kira-kira ketika anak-anak Adam ini belajar untuk mempersembahkan persembahan, yaitu di saat mereka di masa kapan ini, ya pendeta ya? Ya kadang-kadang mungkin orang tua mengajarkan anak-anak mulai kecil ya, atau mereka tahu sendiri tentang bagaimana cara mempersembahkan korban, atau mereka diajar orang tuanya. Lalu kemudian kenapa yang satu melakukan persembahan yang benar, yang satu tidak persembahan yang tepat dilakukan ya? Apakah pengajaran itu berbeda atau bagaimana? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pendeta Jeremy terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Ini pertanyaan yang menarik, di mana Alkitab tidak menyebutkan usia dari keduanya. Namun mari kita coba lihat dari beberapa fakta yang ada. Fakta yang pertama adalah Kain dan Habel sudah bekerja. Sudah bekerja bagi mereka sendiri. Secara kemampuan, kita bisa menerima bahwa mereka adalah seorang yang sudah bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Mereka sudah bisa bekerja, dan secara fisik pasti sudah baik, sudah dewasa. Secara rohani pun, dengan harapan fakta bahwa Adam dan Hawa adalah orang tua mereka, mereka telah menerima didikan dari orang tua mereka. Di mana pada saat itu mereka sudah diberikan kepercayaan untuk mempersembahkan sendiri korban itu, yang artinya kedua orang tua, Adam dan Hawa, percaya dan yakin bahwa mereka sudah siap. Mereka sudah paham artinya dari korban yang akan mereka sembelih. Mereka sudah paham bahwa mengapa mereka melakukan ini, apa-apa saja yang mereka lakukan, dan dampaknya untuk masa depan mereka. Kita percaya bahwa mereka sudah menerima. Jadi kapan kira-kira ini dilakukan? Kapannya kita pasti sebelum mereka siap, ataupun pasti saat kecil, saat mereka bertumbuh. Namun faktanya pada saat itu mereka sudah dalam keadaan yang dewasa secara fisik, secara mental, bahkan kerohanian, sehingga kalau belum siap tidak mungkin akan diuji. Mungkin seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang adil, mereka pasti diuji setelah mereka paham, setelah tahu. Jadi untuk berbicara kapan tidak ada waktu yang jelas, maksudnya tidak ada jawaban yang pasti. Namun dari fakta-fakta itu kita bisa meyakinkan bahwa mereka sudah diajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy ya. Jadi ada pengajaran tentu kepada anak-anak, lalu mereka meniru, tapi ada kesalahan ya yang dilakukan ketika ada pilihan-pilihan, lalu kemudian mereka itu sebenarnya sudah cukup dewasa ya dalam melakukan persembahan. Baik, terima kasih tanggapannya Pendeta Jeremy. Ada yang mau ditambahkan mungkin oleh Pendeta Ricky terkait pertanyaan ini? Baik, kalau tidak ada, kita minta, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan berikut, nanti kita akan berikan kesempatan kepada Saudara Pardosi. Baik, pertanyaan kedua di sini ya, dikatakan Adam dan Hawa berharap
Kain menjadi kegenapan nubuatan mengenai juru selamat. Nah, tadi ada di pelajaran kita hari Sabat petang dan juga hari Minggu ya, di mana Hawa mengira bahwa Kain itulah sang Mesias ya, begitu ya. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita tidak salah dalam melihat kegenapan nubuatan? Ya, tadi ada Hawa mengira itu adalah anak yang dijanjikan sesuai dengan Kejadian 3:15. Padahal bukan demikian sebenarnya. Nah, sekarang mungkin ketika kita melihat ada sebuah nubuatan, tapi bagaimana supaya kita tidak salah dalam melihat kegenapan nubuatan itu? Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pendeta Abi dulu, nanti ke Pendeta Alex. Silakan. Baik, selamat malam bagi kita semua. Jadi pertanyaan yang cukup menarik ya. Apa yang membuat kita supaya tidak salah dalam menafsirkan nubuatan? Jadi memang pada saat itu sama pada saat kita sekarang mungkin memang berbeda ya. Cara Hawa memahami nubuatan dengan cara kita memahami nubuatan. Mungkin ya kita punya cara-cara yang berbeda kalau dari saat ini dengan di saat Hawa hidup pada saat itu. Tapi yang jelas ketika Hawa menerima janji pengharapan dalam Kejadian 3:15 itu, dari dirinya sendiri berharap bahwa masalah dosa ini cepat-cepat selesai. Padahal Tuhan tidak melihatnya seperti itu. Jadi kenapa Hawa pada saat itu salah menafsirkan? Karena ya dia menafsirkan berdasarkan kehendaknya sendiri atau berdasarkan apa yang dia rasakan atau berdasarkan perasaannya lah, bisa saya katakan seperti itu ya. Berdasarkan perasaannya atau berdasarkan keinginan dia sendiri atau berdasarkan apa yang dia alami dan apa yang dia mau dapatkan dari Tuhan gitu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya dihindari ketika kita ingin menafsirkan sebuah nubuatan ya. Karena nubuatan itu tidak bisa ditafsirkan atau bahkan digenapi berdasarkan keinginan kita sendiri atau berdasarkan kebutuhan kita sendiri atau motif kita sendiri. Karena Tuhan itu tidak bergerak atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin itu secara sederhana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Jadi intinya bahwa jangan pernah menafsirkan sendiri ya. Apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang Tuhan maksudkan. Oke, baik. Ada tambahan mungkin dari pertanyaan ini oleh Pendeta Alex, boleh statementnya Pendeta? Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat atas waktunya dan selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dan Pardosi yang selalu setia menemani kita. Baik, untuk pertanyaan tersebut, bagaimana kita bisa memahami ya nubuatan supaya interpretasinya tidak salah? Seperti yang boleh kita lihat dari ceritanya Adam dan Hawa. Nah, memang dalam fase khusus di dalam pelajaran hari Minggu ini, bagaimana Hawa mempunyai kerinduan bahwa dari sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan di Kejadian 3:15, dia mau anak inilah yang ditekankan dalam cerita tersebut atau dirindukan ya, diharapkan. Tetapi nampaknya itu tidak merujuk kepada anak ini, tetapi kepada keturunannya gitu ya. Sampai kita tahu bahwa ketika kita belajar Alkitab lebih baik, maka itu merujuknya juga kepada Yesus Kristus yang kita tahu. Karena kita sudah baca dan kita sudah menelaah dan kita bisa lihat korelasinya dari ayat demi ayat. Nah, yang saya perhatikan dalam hal ini memang ketika Adam dan Hawa mempunyai sebuah beban yang dimana mereka melakukan dosa pertama kali dan Allah melihat dia melakukan dosa dan mereka malu, inilah menjadi sebuah
harapan ya, di mana seorang yang berdosa membuat dirinya dia butuh harapan supaya dari dosanya yang telah dia buat dia berbalik dari dosa-dosa tersebut ya. Nah, itu yang dirindukan oleh kedua orang ini atau kedua oknum yang pertama yang diciptakan Tuhan. Jadi penekanannya dia itu adalah lebih mengarahkan bahwa saya mendapatkan sebuah janji yang Tuhan telah berikan walaupun saya sudah berdosa, dan saya berharap bahwa saya hidup tidak supaya saya hidup diselamatkan. Nah, begitu ya. Dan dia mengharapkan itu dari anaknya, yang kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini merujuk kepada Kain ya. Dan itu dirindukan, dan pengharapan ini untuk memperoleh keselamatan dia lihat dan dia mau rasakan, dan dia berharap itu ada di zamannya dia. Nah, dalam hal ini memang sah-sah saja gitu ya, mengharapkan sesuatu yang dia lihat dan dia mau supaya itu terjadi di zamannya. Karena seorang, atau kita tahu bahwa dari zaman ke zaman, baik nabi besar maupun nabi kecil mengharapkan bahwa Yesus itu segera datang di zamannya dia. Begitu ya. Dan dia mengharapkan keselamatan itu terjadi di zamannya dia. Walaupun dalam hal ini kita tidak bisa melihat dari nubuatan waktu sendiri itu sendiri ya, karena ketika peristiwa itu terjadi, nubuatan waktu itu disampaikan di peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, tapi saya lebih menyorotinya begini. Memang boleh jadi pandangan atau penilaian Hawa itu salah, tetapi tidak serta-merta jadi semua salah begitu. Saya melihat dia membawa sebuah isu bahwa dari keturunannya ini benar terjadi ada sebuah juru selamat yang akan lahir nanti. Nah, penekanan itu yang bisa dikorelasikan kepada pelajaran kita di sekolah sahabat ini. Mungkin itu yang saya lihat, Pendeta Jimmy Huta Barat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Alex untuk tambahannya ya. Jadi bagaimana kerinduan orang berdosa yang menantikan janji keselamatan ya, itulah tadi yang ditambahkan oleh Pendeta Alex, dan dia tidak mau menunggu lama-lama, dia maunya langsung segera. Nah, itulah yang dilahirkannya, itulah keselamatan, itu pemikiran secara manusia ya. Baik, terima kasih. Kita mungkin ke Sir Pardosi, Sir, untuk pertanyaan 1 dan 2. Tadi yang pertama, apakah Adam mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mempersembahkan korban, dan kira-kira mereka mempersembahkan itu pada saat mereka remaja, dewasa, atau seperti apa? Lalu kemudian bagaimana niat membunuh itu bisa ada pada saat itu? Lalu pertanyaan kedua, Sir, untuk janji penggenapan yang dikira oleh Hawa ini terjadi di zaman Kain, ternyata itu tidak terjadi. Bagaimana cara kita sekarang ini menanggapi sebuah nubuatan yang ada? Silakan, Sir. Baik, selamat malam ya. Salam jumpa kembali sama kepada saudara-saudara di live YouTube ya, dan di Facebook ya. Dan terima kasih atas kehadiran atau komitmen saudara-saudara, sahabat konsep, dan juga para pendeta muda. Kita agak susah mau katakan usia remaja di zaman Adam itu usia berapa, karena meninggalnya aja umurnya 900. Jadi kalau 900 kira-kira bagaimana remajanya? Ya kan? Ya, kalau kita itu kan sekarang remaja umur berapa ya? 15 berapa ya? 15 gitu ya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan untuk kan jauh berbeda di zaman Adam dengan zaman yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Soal saya putus-putus atau bagaimana nih? Ya, ada sedikit gangguan, Sir, di suara. Suara saya putus-putus atau bagaimana? Bentar ya. Sudah terdengar jelas?
Ya, silakan. Dengar? Baik. Jadi adalah sulit kita untuk memastikan umur berapa, sekaligus juga Alkitab tidak mencatat, karena perbandingannya sangat jauh dengan kita ya. Mereka itu umur 900. Ya. Bayangkan saja, ada yang baru punya anak umur 500. Ya kan? Jadi kan sudah ketuaan. Bagi kita udah ketuaan. Tapi jangan-jangan di zaman itu umur 500 itu ya seperti umur orang 30 gitu ya. Ya. Tapi yang jelas adalah Adam dan Hawa itu menceritakan, mengajarkan tentang bagaimana mereka harus bersyukur kepada Tuhan, makanya ada korban syukur. Korban syukur itu dari buah-buahan, dari hasil tanaman. Dan ada juga korban untuk memohonkan pengampunan dosa. Dan itulah yang dicontohkan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan di Taman Eden mengadakan apa? Korban, menyembelih binatang. Dan pakaian Adam dan Hawa itu dibuatlah dari kulit binatang yang disembelih oleh Tuhan, yang menggambarkan tentang datangnya Mesias yang dijanjikan dalam Kejadian berapa? 3 ayat 15 itu ya. Nah, ini yang perlu dimengerti. Nah, ketika janji itu diberikan dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, mereka harusnya mati tetapi tidak mati. Lalu mereka berpikir, kalau begitu bagaimana nanti keturunan Hawa itu akan lahir, ya kan? Kan belum ada pernah mereka melihat kelahiran, ya. Kan ini kan anak yang pertama. Saya tidak tahu kalau binatang sudah melahirkan lebih dulu sebelum Hawa melahirkan ya, karena nggak dicatat dalam Alkitab. Tetapi ketika ini anak lahir ya, maka Kejadian 3 itu, Kejadian pasal 4 ya, mohon maaf ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki, YHWH. Nah, sudah itu tadi dikatakan bahwa mereka ini kan rindu supaya bisa kembali lagi ke Taman Eden itu ya. Taman Eden itu mereka rindu kembali, tapi kan caranya kembali itu hanya satu, dengan terjadi proses meremukkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin Adam dan Hawa hanya berharap di satu sisi, yaitu apa? Keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari ular. Tetapi Adam dan Hawa lupa ada sisi yang lain. Apa itu sisi yang lain? Keturunan ular akan meremukkan siapa? Akan meremukkan siapa? Keturunan daripada perempuan itu yaitu meremukkan tumitnya. Dan ini kan belum terjadi gitu loh. Ini kan belum terjadi. Kan urutannya adalah begitu. Ya. Jadi ular keturunan dari Hawa itu akan diremukkan tumitnya, lalu keturunan dari Hawa akan meremukkan apa? Kepala daripada ular. Ini kan belum terjadi. Harusnya kan contohnya kalau memang Kain yang menjadi juru selamat itu, maka Kain itu harus dibunuh. Ya toh? Lalu Kain itu bangkit. Setelah bangkit, maka Kain itu akan membunuh ular atau iblis itu. Tapi yang terjadi kebalik. Malah Kain membunuh gitu kan. Berarti Kain itu keturunan siapa? Keturunan ular. Ya, bahasanya jadi begitu dia kan, jadi keturunan ular. Bukan keturunan apa? Keturunan dari Hawa lagi dalam sisi nubuatan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa nubuatan itu benar penggenapannya, peristiwanya dan sebagainya? Ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui betul apa isi nubuatannya. Tadi saya katakan itu kan nubuatannya adalah keturunan Hawa meremukkan kepala dari ular dan keturunan ular. Ya, keturunan ular itu bukan ular itu beranak-beranak ya, atau Lucifer itu beranak-beranak, bukan. Keturunan ular itu artinya orang-orang yang mengikuti kehidupan, jalan kerja, pikiran daripada setan. Itulah namanya keturunan ular. Nah, ketika manusia yang berdosa itu mengikuti jalan setan, lalu menyalibkan Yesus, ya, maka itulah yang disebut dengan keturunan ular itu. Bukan berarti ular itu beranak-beranak, gitu ya. Dan tidak pernah ular itu memagut Yesus, gitu, lalu sampai Yesus mati, memagut tumitnya dan sebagainya. Jadi kita harus pahami apa yang Alkitab katakan tentang sebuah nubuatan.
Harus lengkap memahaminya, jangan sepotong. Nah, kalau Hawa dia memahaminya sepotong. Ya, karena mungkin sudah kerinduan yang besar, jadi dia pahami sepotong. Nah, tentang nubuatan dalam Alkitab juga jangan kita pahami sepotong. Karena kalau kita pahami sepotong, maka dia akan sepotong dia. Jadi tidak utuh kita memahami apa nubuatan itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya untuk tambahan dari Sahabat Dosi. Tentu ini menjadi menarik karena ada yang menjadi keturunan ular jadinya ya, yaitu si Kain. Padahal sebenarnya dia adalah keturunan dari perempuan yang akan melahirkan terus-terus sampai juru selamat, tapi akhirnya dia digunakan oleh setan ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu aplikasi bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Jangan sampai kita lengah untuk dijadikan setan sebagai pengikutnya. Baik, kita akan masuk kepada pertanyaan yang berikut. Bagaimana kelahiran Set dapat dihubungkan kepada Yesus Kristus ya? Jadi ketika Kain Habel dibunuh, lalu kemudian lahir anak ketiga yaitu Set. Nah, bagaimana Set ini dihubungkan dengan Yesus Kristus ya, yang nantinya akan mati bagi manusia? Silakan, mungkin sebelum pemateri Pendeta Matias Tani boleh menanggapi pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Ya, bagaimana menghubungkan ya antara Set dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Memang kalau kita lihat di kelahiran daripada Set di sana tidak dijelaskan, tapi kurang lebih di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ya, jadi Set ini adalah anak yang dikaruniakan oleh Allah bagi Hawa dan juga Adam pada saat itu. Dan memang kalau kita baca di pena inspirasi tulisan Roh Nubuat dikatakan bahwa perawakan Set ini lebih baik daripada Kain dan Habel. Dan dikatakan keturunan daripada Set ini menjalankan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi ya hampir ada lebih ya, seperti tadi katakan Pendeta Pardosi, bahwa kalau orang yang melakukan yang benar berarti dia keturunan daripada perempuan ya, dan keturunan daripada perempuan. Tapi kalau yang tidak benar berarti melanjutkan apa yang dilakukan oleh keturunan ular. Jadi kurang lebih yang saya dapatkan bahwa Set ini lebih baik daripada Kain, dan juga dia keturunannya itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia juga adalah anak yang dikaruniakan Allah bagi Adam dan Hawa pada saat itu. Kita tahu bahwa Yesus juga adalah putra yang dikaruniakan oleh Allah untuk dunia ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi mungkin itu yang boleh saya jawab. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Mungkin pemateri boleh menanggapi pertanyaan yang Terima sama. kasih Pak Pendeta, terima kasih juga untuk Pendeta Matias yang sudah menjawab. Saya menambahkan sedikit bahwa ketika Kain membunuh Habel, artinya garis keturunan yang sisa hanya kemungkinan dari Kain. Dan pada saat itu, seperti yang tadi sudah disampaikan Pendeta Pardosi, bahwa Kain pada saat itu mengikut pemikiran jalan yang ditentukan oleh setan, tidak mungkin bahwa seorang Mesias pelepas akan lahir dari garis keturunan Kain. Oleh sebab itu, pada saat kita membaca tadi kitab Kejadian 4 ayat 25, Tuhan memberikan Set, Tuhan mengadakan Set untuk Adam dan Hawa, yang mana menggantikan meneruskan. Kalau di buku Penuntun Guru, saya mengajak bila mana ada akses untuk mengakses buku Penuntun Guru, di sana dijelaskan di kelahiran Set bahwa ia meneruskan garis keturunannya Habel yang memungkinkan untuk garis keturunan Mesias pelepas, karena ia menuruti seperti apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan juga menariknya lebih jauh lagi di sini tuliskan kata kerja Ibrani Shat yang berdekatan dengan kata Set itu, artinya ditunjuk,
yang menggambarkan penunjukan Allah atas benih dari Hawa. Adalah kata kerja yang sama dengan kata kerja yang menggambarkan penunjukan atau menempatkan atau syad yang dikatakan dibilang aku mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan itu, antara mengadakan set itu bagi Adam dan Hawa dan mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan si perempuan itu menggunakan kepada satu peristiwa di mana pelepas itu yang terhubung kepada pelepas itu akan hadir. Janji mesianik bahwa Yesus Kristus akan hadir. Dari secara kitabiah, pelajaran kita menyampaikan hal tersebut dengan kata kerja syad, mengadakan ataupun menempatkan set dan mengadakan permusuhan. Dari logika tadi kita dapatkan bahwa harus ada garis keturunan yang baru karena Kain melakukan seperti apa yang setan sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesempatan. Terima kasih. Baik. Kita ke pertanyaan berikut dulu ya, sebelum kita lanjutkan. Ini ada dari Saudara Woldi di Facebook. Saudara ini bertanya kepada kita pada malam ini. Selamat malam para pendeta, di dalam Kejadian 4 tidak dinyatakan jenis korban persembahan yang perlu dipersembahkan oleh Kain maupun Habel. Apakah ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang jenis korban yang perlu dibuat sebagai persembahan, ya, yang membuatkan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Nah, jadi di Kejadian 4 katanya tidak ada apa jenis korban. Lalu kemudian kenapa Kain ya menjadi salah atau tidak diindahkan Tuhan persembahannya? Apakah ada ayat lain yang menjelaskan bahwa korban itu sesungguhnya adalah binatang atau dan hal-hal yang lain? Mungkin pemateri boleh menjawab ini sebelum ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dalam mana kita hanya melihat dari Alkitab, panjang Kejadian 1 sampai Kejadian 4, praktek mempersembahkan atau ada hewan yang mati, kita hanya melihat ketika Tuhan menyembel atau ketika Tuhan memberikan kain Adam dan Hawa kulit binatang. Yang mana kalau ada kulit binatang pasti ada hewan yang disembelih. Dalam mana kita mencarinya ayat ya, beda dengan kutipan Roh Nubuat. Dalam mana kita hanya mencari ayat, kita bisa melihat dari situ. Tidak ada yang secara literal gamblang dikatakan ada jenis-jenis yang disampaikan, namun kita dapatkan jenis-jenis lebih lanjut itu ketika kita baca buku Roh Nubuat, mana pada saat itu penurutan terhadap tuntutan korban yang diminta, yaitu harus ada penumpahan darah. Yang lebih lanjut, kalau kita tidak bisa melepaskan juga kitab Kejadian dari kitab-kitab yang lain, contohnya ada yang ditulis dalam kitab Ibrani, tanpa penumpahan darah ada penghapusan dosa, pengampunan dosa, di mana pada saat itu membuktikan bahwa keduanya diminta untuk hal yang sama, dan orang tua mereka Adam dan Hawa pasti sudah memberitahukan karena sudah melihat langsung, diajar langsung oleh Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Mungkin itu yang kami boleh sampaikan. Boleh ditambahkan, Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih ya. Tadi Pendeta Jeremy katakan pasti sudah ada contoh terlebih dahulu ya dari orang tuanya yang disampaikan oleh Tuhan secara langsung ketika anak-anak melihat mereka bisa menirukan ya apa yang menjadi satu kebiasaan yang baik. Baik, kita ke Perpardosi dulu untuk pertanyaan ketiga dan keempat ini, Sir. Yang pertama, jenis korban yang dimaksudkan, apakah ada ditentukan? Lalu yang berikut, bagaimana set ini dihubungkan dengan Yesus? Silakan, Sir. Mungkin boleh dibaca dulu Ibrani 11 ayat yang keempat. Ada yang bisa bantu baca? Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Baik, lebih baik. Ini prinsip yang harus diingat, lebih baik. Apakah yang dibawa Kain itu baik? Baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Kalau dalam ekspresi Alkitab lebih baik, itu berarti yang sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Nah, kalau kita menganalisa Kejadian 4 ayat yang keempat, dikatakan bahwa, boleh ada yang bantu baca? Bagaimana ekspresi Alkitab tentang Kain dan Habil? Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan baik-baik, korban persembahan kepada Tuhan. Artinya Kain itu membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sementara Habel, ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari sulung kambing dombanya, yakni lemak. Lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tidak dicatat di sana bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan itu kepada Tuhan, tidak. Jadi dari sini saudara bisa melihat ini ada perbedaan. Nah, kalau kita merujuk kepada upacara-upacara di bait suci itu, ketika orang Israel itu membawa persembahan unjukan namanya ya, buah sulung gitu ya, dari tanaman-tanaman gitu ya. Maka itu adalah dipersembahkan kepada Tuhan dalam konteks yang mirip seperti Kain ini. Sementara dalam konteks Habel tidak dikatakan dalam Alkitab bahwa dia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan ini menjadi penting untuk dipahami. Dikatakan di sini, sementara Kain mempersembahkan kepada Tuhan, Habel hanya memberikan saja. Penyebutan kepada Tuhan tidak ada dalam penjelasan pengorbanan Habel. Perbedaan kecil ini sangat penting karena mencerminkan dua pandangan mendasar tentang peribadatan yang berbeda. Sementara Kain menganggap persembahannya sebagai pemberian kepada Tuhan, Habel memahami pengorbanannya sebagai pengingat pemberian Tuhan kepadanya. Apa yang diberikan Tuhan kepada manusia? Balik lagi dalam Kejadian 3:15 dan ekspresi pembunuhan binatang itu. Itu yang diberikan kepada manusia. Tetapi Kain melihatnya berbeda. Justru dia mau memberikan kepada Tuhan. Kain, dia tidak menerima sesuatu, tapi dia mau memberikan kepada Tuhan. Habel berbeda. Dia sudah menerima sesuatu, dan sekarang dia memberikan persembahan korbannya. Nah, apa yang sudah diterima oleh Habel? Dan apa yang sudah diterima oleh Adam dan Hawa? Itulah keselamatan. Dengan dimulainya korban persembahan binatang. Makanya dikatakan lebih baik. Kan hidup ini ada yang baik, ada yang lebih baik, ya. Jadi dia mempersembahkan yang lebih baik, ada pembandingnya dengan yang tidak apa, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan. Dari situ kan sudah jelas bahwa ketika dibawa buah-buahan atau hasil tanaman, Tuhan tidak menerima. Apakah Tuhan tidak menerima persembahan orang Israel yang membawa buah-buahan? Diterima. Tapi kenapa dalam konteks tidak diterima? Karena bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Bukan itu. Ya. Dan kalau saudara baca, mempersembahkan hasil tanaman-tanaman atau buah-buahan itu baru dalam konteks bangsa Israel. Sebelum itu ya semuanya binatang, 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 dan binatang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sir. Apa itu sudah sekalian closing tadi? Closing statement. Oke, baik. Terima kasih, Sir. Oke, baik. Kita silakan Pendeta Jeremy untuk closing statement. Baik, terima kasih. Dalam pelajaran kita sebagai closing statement, pelajaran kita judulnya Kain dan Warisannya. Ada warisan di mana kita sekarang hidup dalam tingkat dosa yang sudah sangat berkembang, atau beda dengan orang pada saat yang baru-baru mengenal dosa, sehingga kita sekarang lebih mudah terpapar, akses lebih besar. Namun dalam kehidupan kita, kelahiran itu menjadi sangat penting, di mana kelahiran Yesus Kristus hari demi hari dalam kehidupan kita sebagai pelepas, agar kita
boleh menerima warisan yang lain, warisan yang lebih baik, warisan yang lebih sempurna, warisan yang sangat amat baik, yaitu warisan iman, percaya, kehidupan kekal untuk kita semua, berbeda dengan yang ditawarkan oleh Kain ataupun oleh setan, mana kita pada akhirnya akan menerima maut, kebinasaan. Sebab itu panggilannya bahwa kita diajak untuk berserah dan percaya kepada Yesus menuruti apa yang Ia sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy. Dengan demikian kita telah selesai berdiskusi, sahabat-sahabat konsep dan juga yang menyaksikan. Bila mana ada pertanyaan yang belum kami jawab, mungkin bisa juga dicantumkan di kolom chat di Facebook, nanti akan dijawab oleh tim kami bila mana saudara-saudara masih ada memiliki pertanyaan. Baik, kita akan tutup pelajaran kita ini dengan doa tutup yang disampaikan oleh Pendeta Abigail Sombing. Silakan, Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar sekolah sahabat malam hari ini tentang Kain dan warisan. Tuhan berkati apa yang sudah kami diskusikan, apa yang sudah kami dengar, pelajari, renungkan, dapat menguatkan iman percaya kami. Saya kami bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan untuk karunia keselamatan melalui Yesus Kristus bagi kami untuk manusia karena dosa-dosa kami semua. Tuhan, biarlah kami selalu berharap dan percaya kepada Tuhan, dan biarlah kami semua menerima keselamatan oleh karena iman dan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami akan berpisah, biarlah Tuhan berkati, dan kami akan lanjutkan juga melalui diskusi Alkitab. Biarlah Tuhan menyertai sepanjang pertemuan kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat pemateri Pendeta Jeremy. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, juga saudara-saudara yang menyaksikan dari live Facebook, juga nanti di YouTube. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran Sekolah Sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.